Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam, saudara. Upaya Pakistan untuk mendesak Presiden Donald Trump menunda tenggat serangannya ke Iran berhasil. Pada Selasa sore waktu Washington, Trump menyatakan setuju untuk menangguhkan serangan dan memulai gencatan senjata selama 2 pekan. Gencatan senjata ini disetujui Iran dengan mengajukan proposal syarat sebanyak 10 poin dan menjamin keamanan jalur pelayaran Selat Hormuz. Lalu apakah negosiasi yang akan dipimpin oleh Pakistan ini akan benar-benar menghasilkan akhir dari segala peperangan di Timur Tengah? Ya, kami akan hadirkan ulasan dan perbincangannya nanti, termasuk dengan informasi lainnya soal pemerintah Indonesia yang telah berdiplomasi untuk mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya anggota pasukan perdamaian UNIFIL. Termasuk komunikasi langsung Menteri Luar Negeri dengan pemerintah Lebanon dan Sekjen PBB untuk mendorong investigasi menyeluruh dan perlindungan maksimal bagi personel UNIFIL. Lalu apakah dorongan untuk menarik prajurit TNI dari UNIFIL ini akan jadi opsi dari pemerintah? Informasi-informasi tadi dan juga topik lainnya akan kami hadirkan dalam Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama, saudara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump setuju untuk menangguhkan serangan ke Iran. Trump bakal menunda serangan ke Iran dalam 2 minggu. Keputusan itu diumumkan pada Selasa malam waktu setempat, hanya beberapa jam sebelum batas waktu ultimatum setelah Pakistan melakukan mediasi. Ia mengatakan penundaan dilakukan dengan syarat Iran segera membuka Selat Hormuz secara penuh, aman, dan tanpa hambatan. Pakistan meminta agar saya menunda penggunaan kekuatan destruktif yang akan dikirim malam ini ke Iran, dan dengan syarat Iran menyetujui pembukaan penuh, segera, dan aman atas Selat Hormuz. Saya setuju untuk menangguhkan pengeboman dan serangan terhadap Iran selama periode 2 minggu. Ini akan menjadi gencatan senjata 2 arah, tulis Trump di platform Truth Social miliknya. Sementara itu, Iran akan membuka lalu lintas maritim melalui Selat Hormuz selama 2 minggu. Iran mengumumkan jeda tersebut akan digunakan untuk pembicaraan dengan Amerika Serikat dalam mengakhiri perang. Menlu Iran menyebut negosiasi akan digelar di Islamabad, Pakistan mulai hari Jumat. Sementara Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran mengatakan negosiasi tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 minggu, tetapi dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama. Selama 2 minggu, jalur aman melalui Selat Hormuz akan dimungkinkan melalui koordinasi dengan Angkatan Bersenjata Iran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan teknis, tulis Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di akun X. Meskipun Amerika Serikat dan Iran menyetujui untuk melakukan gencatan sementara selama 2 minggu, namun Israel mengatakan tetap akan melakukan serangan ke Hizbullah di Lebanon. Dalam pernyataan tertulis, IDF atau Israel Defense Forces menyatakan sesuai dengan arahan dari otoritas politik, IDF telah menghentikan tembakan dalam operasi terhadap Iran dan sangat siap untuk merespons secara defensif terhadap setiap pelanggaran. Secara bersamaan di Lebanon, IDF terus melakukan operasi darat yang terarah melawan organisasi Hizbullah. Ribuan orang turun ke jalan di kota Teheran Selasa malam waktu setempat setelah Iran dan Amerika Serikat menyepakati gencatan senjata selama 2 minggu untuk menghentikan perang. Orang-orang mengibarkan bendera Iran dan memegang poster pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, menunjukkan tanda-tanda lega setelah berminggu-minggu konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.
Rusia dan Tiongkok memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan membuka kembali Selat Hormuz. Keduanya menilai resolusi yang diajukan tidak mencerminkan pendekatan diplomatik yang seimbang dan cenderung mengabaikan akar konflik. Mereka menyatakan pembukaan Hormuz tidak bisa dipaksakan tanpa menyelesaikan konflik yang mendasarinya. Rancangan resolusi tersebut diprakarsai Bahrain bersama negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk. Negara-negara tersebut menyerukan pembukaan kembali selat secara segera dan tanpa syarat demi mencegah dampak ekonomi global yang lebih luas. Позиция нашей страны в отношении нынешнего кризиса на Ближнем Востоке имеет принципиальный, последовательный и объективный характер. Мы осуждаем агрессию Соединенных Штатов и Израиля в отношении Ирана. Мы с уважением относимся к суверенитету и территориальной целостности всех стран региона, как Исламской Республики Иран, так и других стран Персидского залива. Saudara, meski sudah ada kesepakatan gencatan senjata, militer Iran sudah menyiapkan sistem peluncur rudal ganda yang mampu melipat gandakan serangan. Selama ini Iran hanya menggunakan peluncur tunggal yang hanya membawa satu rudal. Peluncur ganda dapat menembakkan dua rudal secara bersamaan atau secara berurutan dengan cepat, sehingga secara signifikan meningkatkan daya tembak. Sebelum Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk melakukan gencatan senjata, media Iran Press TV melaporkan serangan gelombang ke-99 yang diluncurkan Garda Revolusi Iran IRGC menggempur petrokimia Amerika Serikat. Serangan ini juga sebagai ancaman pada Israel yang menyerang sekutu Iran. Usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan 2 minggu gencatan senjata ke Iran melalui media sosial. Rudal-rudal Iran dilaporkan dicegat di Tel Aviv pada Rabu pagi. Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Araghchi mengatakan angkatan bersenjata Iran akan menghentikan serangan jika serangan ke negaranya juga dihentikan. Sedikitnya 3 orang terluka dalam serangan di Tel Sheva, Israel Selatan setelah sebuah rudal Iran diduga jatuh di jalan. Rumah sakit Magen David Adom menyatakan telah merawat 2 anak laki-laki berusia 15 dan 12 tahun yang terluka akibat ledakan. Peristiwa ini terjadi usai Trump melalui media sosial Truth Social mengumumkan setuju menangguhkan serangan ke Iran selama 2 minggu. Sementara personel darurat dikerahkan setelah ada laporan serangan roket Hizbullah yang menghantam kota Naharia, Israel. 2 orang terluka. Baru-baru ini terjadi peningkatan serangan setelah klaim kemenangan Hizbullah atas Israel, termasuk penargetan kapal perang Israel dengan rudal jelajah angkatan laut milik Hizbullah. Saat ini Kementerian Luar Negeri terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Iran agar kapal tanker Pertamina bisa berlayar kembali di Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri bilang proses koordinasi antara Pertamina, Indonesia, dan Iran masih berlangsung dan sedang dalam proses tindak lanjut, utamanya soal keselamatan dan kesiapan kru kapal jika nanti diperbolehkan kembali berlayar di Selat Hormuz.
yang cukup teknis yang memang sedang ditindaklanjuti untuk bisa memastikan keselamatan untuk melintas dari sana, dan ini termasuk antara lain seperti hal-hal seperti asuransi dan juga kesiapan kru. Dan baik di pusat di Jakarta, koordinasi dengan Pertamina-nya sendiri, juga dengan pihak-pihak di Iran-nya sendiri, dan semua yang ada di KBRI Tehran itu juga ikut terlibat. Rumah Sakit Umum Daerah Madi Kabupaten Paniai, Papua Tengah terbakar. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Rumah Sakit Umum Daerah Madi, Kabupaten Paniai, Papua Tengah terbakar. Sejumlah polisi dan petugas medis rumah sakit terluka karena terkena serpihan kaca akibat tabung oksigen yang meledak. Api diduga muncul pertama kali di ruang terpadu RSUD Paniai. Petugas rumah sakit sempat berupaya memadamkan api. Namun api cepat membesar karena sebagian ruangan terpadu RSUD merupakan bangunan semi permanen yang mudah terbakar. Petugas RSUD sempat meminta bantuan Polres Paniai dan puluhan polisi dikerahkan untuk memadamkan api serta mengevakuasi pasien. Untuk memadamkan api, satu unit mobil water cannon milik Polres Paniai dan mobil penyuplai air milik BPBD Paniai dikerahkan ke lokasi. Setelah kurang lebih 2 jam, api akhirnya berhasil dikendalikan dan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun sejumlah anggota polisi dan petugas medis rumah sakit terluka karena terkena serpihan kaca akibat tabung oksigen yang meledak. Perang di kawasan Timur Tengah berpotensi meningkatkan biaya operasional ibadah haji tahun 2026. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan, Presiden Prabowo telah memerintahkan agar peningkatan biaya operasional ibadah haji tidak dibebankan pada calon jemaah haji. Dalam rapat kerja di Komisi 8 DPR RI, Menteri Haji dan Umroh menjelaskan perang Amerika Israel versus Iran telah memicu lonjakan harga aftur hingga menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut berpengaruh pada penambahan biaya operasional haji, khususnya biaya penerbangan hingga lebih dari 40%. Meski begitu, Irfan bilang Presiden Prabowo memerintahkan penambahan biaya operasional itu tidak dibebankan kepada calon jemaah haji. Terkait kemungkinan penambahan biaya yang terkait dengan penerbangan, pemerintah sudah mulai membicarakan ini, membahas ini dalam rakornas terbatas beberapa yang lalu, yang intinya Presiden Prabowo berharap apapun yang terjadi, kenaikan, jika terjadi kenaikan, beliau minta tidak dibebankan kepada jamaah haji kita. Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan untuk kepada kami dengan tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan. Saudara, Presiden Prabowo hari ini mengumpulkan Menteri Kabinet Merah Putih, pejabat tinggi negara dan pimpinan BUMN. Dalam sambutannya, Presiden menyebut kondisi Indonesia saat ini lebih baik dari negara lain. Rapat kerja pemerintah diadakan di Istana Kepresidenan pada Rabu siang. Raker ini bertujuan menyatukan tujuan, membahas kondisi ekonomi di tengah geopolitik Timur Tengah, serta menyampaikan arahan strategis kepada seluruh jajaran kabinet. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kalau kita difitnah, kalau kita dihujat, anggaplah itu sebagai sebagai peringatan supaya kita waspada. Iya kan? Prabowo bodoh. Wah, saya harus waspada. Kalau saya bodoh, artinya saya harus kumpulin orang-orang pintar untuk bantu saya. Kan begitu. Prabowo, yang terakhir itu Prabowo keras kepala. Kalau saya dibilang keras kepala, ya
saya harus terima itu sebagai, ya kan? Oh, saya coba pegang kepala saya ini keras juga, atau apa begitu ya? Oh, saya harus. Kadang-kadang keras kepala dalam suatu pekerjaan dibutuhkan. Sekarang orang mengatakan ya, rakyat Iran keras kepala. Pejuang-pejuang Iran keras kepala, bolak-balik diancam, bolak-balik mau dihabisin, ya terakhir apa itu? Tapi dia tidak, saya tidak ikut politik dalam negeri orang lain. Tapi bagi sebuah bangsa, kadang-kadang keras kepala butuh. Lebih lengkap soal arahan Presiden Prabowo ke jajaran Kabinet Merah Putih, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dan juru kamera Anggi Mendarwan. Jadi kalau terkait dengan konflik di Timur Tengah, apa yang jadi fokus utama Presiden Prabowo lebih detailnya lagi, Alva, Anda yang memantau di sana, terlebih soal pelaksanaan ibadah haji 2026 sesaat lagi. Ya, Friska dan juga saudara, kalau dari 1 jam Presiden tadi memberikan taklimat dalam rapat kerja bersama Kabinet Merah Putih hingga pejabat eselon 1 kementerian, ini tadi memang sebagian besar membahas terkait dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya dampaknya terhadap Indonesia. Tadi Presiden Prabowo Subianto menyebutkan memang kondisi Indonesia saat ini lebih baik dibandingkan dengan negara lain, khususnya dalam ketahanan energi. Tetapi ia tidak menampik bahwa Selat Hormuz menjadi salah satu kunci utama bagi banyak negara untuk kemudian memasok minyak ke negaranya masing-masing. Untuk Indonesia sendiri, tetapi pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan mencari sumber lain dan juga jalur lain untuk kemudian memasok energi ke dalam negeri, khususnya untuk selat-selat yang juga penting bagi Indonesia. Maka dari itu Presiden Prabowo Subianto melakukan diplomasi ke berbagai negara. Sedangkan untuk di jangka pendeknya sendiri, Friska dan juga saudara, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan akan mempertahankan subsidi BBM bagi masyarakat dan juga menghemat energi selama 12 hari. Maksud saya selama 12 bulan atau setidaknya selama 1 tahun untuk kemudian mengantisipasi adanya dampak-dampak yang lebih jauh dari konflik yang terjadi di Timur Tengah dalam hal ketahanan energi. Dan untuk haji sendiri, tadi Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengumumkan bahwa pemerintah akan menurunkan biaya haji sebesar 2 juta rupiah, dan ini juga artinya pemerintah tidak ingin membebankan biaya haji kepada masyarakat yang lebih berat lagi. Apalagi kemarin Kementerian Haji dan Umroh juga sudah berupaya ke DPR RI, khususnya untuk Komisi 8, untuk kemudian mempersingkat waktu tunggu bagi jemaat yang akan berangkat melakukan ibadah haji dari sebelumnya lebih dari 40 tahun hingga kini diupayakan menjadi 26 tahun. Dan untuk pernyataan lebih lengkapnya berikut pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar 2 juta rupiah. Walaupun harga aftur naik, tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini. Demikian komitmen pemerintah ini untuk melindungi rakyat paling bawah. Mendengarkan 1 jam taklimat dari Presiden Prabowo Subianto tidak hanya soal ketahanan energi di tengah geopolitik dan juga biaya haji yang juga menjadi poin utamanya, tetapi Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pihak-pihak yang ingin mengkritik upayanya selama hampir 2 tahun memimpin Republik Indonesia. Ia juga sempat mention terkait dengan upaya impeachment yang mungkin dilakukan oleh berbagai pihak, tetapi ia mempersilahkan upaya itu, tetapi ada jalur-jalur yang harus diikuti kalau memang ada sebagian rakyat Indonesia yang kemudian ingin mengkritik pemerintah ataupun menggantikan pemerintah yang saat ini sedang
berlangsung, yaitu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Setidaknya itu poin-poin utama yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini, dan kita nantikan bersama. Nanti ada konferensi pers yang juga akan segera disampaikan usai dari Presiden Prabowo Subianto memberikan atau melaksanakan rapat kerja bersama pemerintah. Friska. Alfania Rizky langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih. Saudara, sorotan selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menahan 5 pejabat bank plat merah yang tersandung kasus dugaan korupsi sebesar 1,3 triliun rupiah. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memeriksa 7 pejabat salah satu bank BUMN. Mereka diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kredit macet. Penyidik kemudian menahan 5 tersangka, sementara 2 tersangka lain tidak ditahan karena memiliki penyakit jantung dan autoimun. Para pejabat bank pemerintah ini diduga menerima aliran dana dari pihak swasta yang melakukan pinjaman untuk pembangunan kebun kelapa sawit dengan modus memasukkan data palsu dalam proses analisis kredit. Pinjaman ini akhirnya berujung kredit macet hingga negara rugi 1,3 triliun rupiah. Kelima tersangka yaitu KW, SL, WH, IC, dan LS telah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman penyidik sekaligus juga pemeriksaan medisnya kepada yang bersangkutan, ya, sehingga memenuhi persyaratan untuk dilakukan penahanan depan dalam waktu 20 hari. Tersangka KA dan tersangka TP tidak dilakukan penahanan pada hari ini karena ada pengajuan untuk tidak ditahan dari keluarganya dan pengacaranya, dan yang bersangkutan juga dalam kondisi sakit kronis. Dianggap membuat keributan saat bermain game online, seorang remaja di kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas usai ditikam oleh tetangganya sendiri. Kurang 12 jam, polisi yang melakukan pengejaran berhasil menangkap pelaku. Seorang remaja berusia 15 tahun meninggal dunia usai ditikam oleh tetangganya sendiri di Jalan Baji Pamai, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Peristiwa penikaman berawal saat kakak pelaku menegur korban bersama rekan-rekannya yang dianggap membuat kegaduhan saat bermain game online. Mendengar keributan antara korban dan kakaknya, pelaku yang membawa senjata tajam kemudian menikam korban. Pelaku sempat kabur melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kurang 12 jam usai kejadian, polisi yang menerima laporan dan melakukan penyelidikan menangkap pelaku. Kemarin hari Senin sekitar sore-sore, alhamdulillah untuk pelakunya sudah ditangkap kurang dari 12 jam. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan. Pelaku ini mendengar kakaknya cekcok dengan korban ini. Nah, kemudian dia keluar untuk bermaksud juga mengingatkan kepada rekan-rekan korban ini agar tidak ribut di samping rumahnya. Tapi sebelum keluar dia mengambil badik dulu. Sorotan lainnya, Saudara, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala melaporkan langsung Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri atas tuduhan dirinya mendanai penelusuran terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Yusuf Kala membantah tuduhan itu dan menegaskan pernyataan itu merugikan dirinya. JK merasa Jokowi yang merupakan sahabatnya ketika menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 sangat ia hormati. Sehingga tudingan membayar Roy CS 5 miliar rupiah adalah tuduhan yang merendahkan martabatnya. Sudah sepakat, Pak. Selesai dulu. Sudah selesai, Pak. Amerika Serikat dan Iran sepakat gencatan senjata untuk bernegosiasi dalam 2 pekan ke depan. Namun pembahasan mengenai Selat Hormuz diperkirakan bakal alot dalam negosiasi sesaat lagi.
Ruang kelas yang kini tak lagi beratap jadi saksi bagaimana nyawa sekitar 200 anak-anak terenggut akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. 28 Februari lalu, serangan AS dan Israel menghantam sebuah sekolah dasar di wilayah Al-Minab, Iran. Serangan itu sekaligus jadi penanda hari pertama perang AS dan Israel terhadap Iran dimulai. Hampir 7 pekan berlalu, luka atas nyawa anak-anak tak berdosa masih lekat terasa. Tak hanya bagi para orang tua, tapi juga seluruh negeri Iran. Seorang warga Teheran menyebut kematian anak-anak tersebut kini justru menjadi bahan bakar warga Iran bersatu menghadapi serangan AS dan Israel. Setelah peristiwa Minab, eskalasi konflik makin meningkat. Amerika Serikat dan Israel terus menyerang target-target yang diduga menjadi tempat tokoh-tokoh Iran. Hingga salah satu serangan membunuh pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei. Posisi Ali Khamenei kemudian digantikan putranya Mojtaba Khamenei. Iran tak tinggal diam dan membalas dengan meluncurkan rudal-rudal mereka yang menyasar wilayah Israel dan juga fasilitas-fasilitas militer Amerika Serikat yang berada di negara-negara tetangga mereka seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Irak, dan Kuwait. Namun dalam perang ini Iran punya kartu truf, yaitu penguasaan jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dan Laut Arab, yaitu Selat Hormuz. Selat ini merupakan jalur utama 20% energi dunia. Ketika Iran memutuskan menghentikan pelayaran di Hormuz, maka pasokan energi dunia terganggu, memicu ancaman krisis yang lebih luas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada akhir Maret pun memberikan ultimatum kepada Iran untuk segera membuka Selat Hormuz dalam waktu 48 jam. Jika tidak, AS bakal menghancurkan seluruh infrastruktur energi Iran termasuk listrik. Ultimatum ini dibalas Iran yang menyatakan bakal menutup total seluruh Selat Hormuz jika Amerika nekat menghancurkan infrastruktur energinya. تهدید کرده است که اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند نیروگاه‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. بارها گفته ایم که تنگه هرمز فقط روی دشمن و ترددهای با ضرر بسته است و هنوز به طور کامل بسته نشده است و تحت کنترل هوشمند ماست. Namun Amerika Serikat tak pernah melaksanakan ultimatumnya. Sebaliknya, Donald Trump mengaku sedang melakukan negosiasi karena Iran putus asa memohon mengakhiri perang. Yeah, well, we're in negotiations as it turned out, and now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. You know, I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're not going to have a nuclear weapon, and we're talking about that. And I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. Namun, isu soal negosiasi juga kembali dibantah oleh Iran. Militer Iran bilang klaim Amerika Serikat soal negosiasi hanyalah upaya untuk menutupi kekalahan perang. سطح خوددرگیری‌هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟ Namun memasuki pekan kelima perang, Donald Trump kembali mengulang ancamannya. Dia bilang Iran memasuki periode kritis jelang tenggat waktu yang diberikannya untuk membuka Selat Hormuz. Trump tegaskan bahwa Iran akan kembali ke zaman batu karena Amerika Serikat akan menyerang jembatan dan fasilitas energinya jika ancaman Trump tak dikabulkan. Trump memberikan Iran waktu hingga Selasa jam 8 waktu Amerika Serikat bagian timur atau hari Rabu 8 April waktu Indonesia Barat. ضرب العجل نباید باعث بشه که ما در دفاع از کشورمون کمترین تردیدی به خودمون راه بدیم. این یک. دو، پرسیدید چرا آتش بس؟ نه. دلیلش بزرگان ما قبلا عرض کردن، ما هم به تبعیت از اونها عرض میکنیم که دلیلش تجربه است. آتش بس یعنی چی؟ آتش بس یعنی که مدت کوتاهی رو وقفه ایجاد بکنن
برای تمدید نیرو و برای ارتکاب مجدد جنایت. هیچ عاقل این کار رو Menanggapi ancaman Trump, Iran menegaskan tak akan membiarkan ancaman sekecil apapun bagi yang membahayakan warganya. Iran juga kembali tegaskan menolak gencatan senjata sebagai bagian dari kesepakatan yang ditawarkan Amerika Serikat. Alasannya, Amerika Serikat juga telah melanggar kesepakatan gencatan senjata sebelumnya meski telah disetujui Iran. Iran ingin perang berhenti secara permanen dan adanya kepastian keamanan di wilayah Teluk. They're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this, but we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants, Stone Ages, yeah. Namun perkembangan terbaru, Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran menyatakan telah menerima kesepakatan gencatan senjata selama 2 pekan dengan Amerika Serikat. Mediasi bakal dilakukan di Pakistan. Dalam platform media sosial X, Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Araghchi menyampaikan apresiasinya terhadap Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif atas upayanya untuk membantu mengakhiri perang di kawasan Timur Tengah. Araghchi menulis, jika serangan terhadap Iran dihentikan, maka Angkatan Bersenjata Iran juga akan menghentikan operasi pertahanannya. Disampaikan pula selama 2 pekan mendatang, jalur perairan aman melintasi Selat Hormuz akan dibuka dengan koordinasi militer Iran. Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengunggah postingan di akun Truth Social bahwa Amerika Serikat dan Iran akan menempuh gencatan senjata selama 2 pekan. Trump mengklaim Iran setuju untuk segera membuka Selat Hormuz sehingga dirinya menunda serangan besar-besaran ke Iran dalam 2 pekan. Pakar Hubungan Internasional Universitas Parahyangan Julius Purwadi Hermawan menilai negosiasi bakal berlangsung sangat alot karena salah satu poin yang dibahas adalah pengendalian Selat Hormuz. Butir-butir yang diusulkan oleh Iran dan kemauan yang dimiliki oleh atau sudah diajukan oleh Trump memang seperti mission impossible, sesuatu yang sulit ya, sangat sulit. Kita kasih contoh misalnya ada 2 poin terkait dengan Selat Hormuz. Dan poin yang paling penting yang diajukan oleh Iran adalah akan ada koordinasi dengan Angkatan Bersenjata Iran terkait dengan jalur kapal-kapal yang akan lewat. Dan itu akan memberikan jaminan status khusus dari Iran, status ekonomi dan status geopolitik. Kemudian Iran juga meminta ada nanti dibangun semacam safe transit protokol di Selat Hormuz yang akan menjamin dominasi Iran. Ini kan yang sejak awal selalu diomongkan oleh Iran kalau mau bernegosiasi, dan Amerika Serikat langsung tidak bersedia untuk menerima tuntutan dari Iran. Nah, kalau kita melihat ini akan ada negosiasi yang sangat alot di antara 2 pihak ini. Meskipun belum ada tanda-tanda penyelesaian permanen, namun gencatan senjata merupakan awal baik. Masih tetap ada harapan perang akan segera berakhir. Saudara, upaya Pakistan untuk mendesak Presiden Donald Trump menunda tenggat serangannya ke Iran berhasil, dan Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 2 pekan. Lalu bagaimana tindak lanjut gencatan senjata ini selama 2 pekan? Kami akan ulas, kami akan bahas setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, upaya Pakistan untuk mendesak Presiden Donald Trump menunda tenggat serangannya ke Iran berhasil. Pada Selasa sore waktu Washington, Trump menyatakan setuju untuk menangguhkan serangan dan memulai gencatan senjata selama 2 pekan. Setelah ketegangan terjadi selama lebih dari 1 bulan, Amerika dan Iran akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 2 pekan. Presiden Donald Trump mengatakan bahwa Amerika dan Iran akan menempuh gencatan senjata dalam 2 pekan dengan syarat Iran membuka lalu lintas maritim di Selat Hormuz. Trump menyebut alasan dirinya menyetujui gencatan senjata sementara karena mereka telah mencapai dan melampaui seluruh tujuan militer. Hal itu disampaikan Trump melalui akun Truth Social miliknya pada Selasa sore waktu Washington DC, Amerika Serikat.
Dalam postingannya, Trump mengatakan berdasarkan percakapan dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Jenderal Besar Asim Munir dari Pakistan yang meminta agar saya menahan kekuatan destruktif yang dikirim malam ini ke Iran dan dengan syarat Republik Islam Iran menyetujui pembukaan lengkap, segera, dan aman Selat Hormuz. Saya setuju untuk menangguhkan pengeboman dan serangan terhadap Iran selama 2 minggu. Ini akan menjadi gencatan senjata dua sisi. Iran juga dikabarkan menerima tawaran Pakistan. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menyetujui gencatan senjata selama 2 minggu. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga mengonfirmasi jalur aman selama 2 minggu bagi kapal-kapal melalui Selat Hormuz. Hal itu disampaikan Araghchi melalui media sosial X. Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Araghchi menyampaikan apresiasinya antara lain terhadap Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif atas upayanya untuk membantu mengakhiri perang di kawasan Timur Tengah. Menlu Iran menyebut untuk menanggapi permintaan Perdana Menteri Pakistan dan juga mempertimbangkan permintaan Amerika Serikat, maka negosiasi nantinya akan berdasarkan poin-poin yang sudah disampaikan sebelumnya. Abbas Araghchi menuliskan atas nama Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, jika serangan terhadap Iran dihentikan, maka Angkatan Bersenjata Iran juga akan menghentikan operasi pertahanannya. Disampaikan pula selama 2 pekan mendatang, jalur pelayaran aman melintasi Selat Hormuz akan dibuka melalui koordinasi dengan Angkatan Bersenjata Iran dan juga dengan pertimbangan keterbatasan teknis. Meskipun Amerika Serikat dan Iran menyetujui untuk melakukan gencatan sementara selama 2 minggu, namun Israel mengatakan tetap akan melakukan serangan ke Hezbollah di Lebanon. Dalam pernyataan tertulisnya, Israel Defense Force menyatakan sesuai dengan arahan dari otoritas politik, IDF telah menghentikan tembakan dalam operasi terhadap Iran dan sangat siap untuk merespon secara defensif terhadap setiap pelanggaran. Secara bersamaan di Lebanon, IDF terus melakukan operasi darat yang terarah melawan organisasi Hezbollah. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurut Trump, Amerika juga akan mengkaji proposal Iran yang berisi 10 poin. Ia menilai proposal itu dapat menjadi dasar untuk bernegosiasi dan diterapkan. Nantinya, proses negosiasi akan dimulai pada Jumat di Islamabad, Pakistan, dengan dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif. Negosiasi ini diharapkan mencapai kesepakatan yang konklusif dalam menyelesaikan semua perselisihan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apakah gencatan senjata ini akan benar-benar menjadi akhir dari segala ketegangan di Timur Tengah? Kita akan membahasnya bersama dengan Profesor Heribertus Jakatriana sebagai Guru Besar Hukum Internasional FHUGM dan ada juga Dina Prapto Raharja sebagai praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergi Policies. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam Mas. Ya, saya ke Prof. Heri dulu. Prof. Heri, perlu diingat juga kan kita tahu bersama bahwa serangan dimulai tidak hanya oleh Amerika Serikat, tapi Amerika Serikat dan juga Israel menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dan juga pejabat tinggi lainnya. Diikuti resolusi Dewan Keamanan PBB 2817 11 Maret 2026. Tapi di sisi lain, pada saat ada gencatan senjata yang disetujui ini, Netanyahu menyatakan Israel tetap melanjutkan serangan terhadap Hezbollah meskipun Pakistan mengklaim ceasefire everywhere including Lebanon. Nah, kalau begini kondisinya, bagaimana Anda melihat legitimasi gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran dalam perspektif hukum internasional? Dalam perspektif hukum internasional, gencatan senjata itu adalah pausing the button. Jadi hanya berhenti secara faktual sementara tanpa ada satu long lasting peace agreement. Artinya apa? Para pihak hanya menahan diri terkait dengan penggunaan kekerasan senjata untuk menundukkan salah satu pihak. Kemungkinan yang kedua, dan itu pasti dipastikan, ketika para pihak ini tidak atau kurang menghargai ceasefire itu, dapat dimungkinkan kembali terjadi bentrokan atau timbulnya serangan yang baru. Nah, khusus terkait dengan Hezbollah dan Israel, ini menjadi satu poin penting terkait dengan isi gencatan senjata ini, terkait dengan proksinya. Ya, terkait dengan proksi yang saya kira ini akan menjadi gencatan senjata
diskusi gencatan senjata yang panjang karena akan melibatkan pihak-pihak di luar pihak utama yang nanti akan berunding di Islamabad. Satu itu. Lalu yang kedua, saya kira ini juga berdampak besar terhadap kepentingan Indonesia, terutama misi peacekeeping kita UNIFIL di Libanon. Sudah saatnya saat sekarang kita memikirkan perlindungan warga negara kita yang ada di Libanon terkait dengan proksi yang tidak akan selesai karena adanya ceasefire ini. Oke, artinya ini tidak mengikat terhadap proksi kedua belah pihak ya, Prof ya? Tidak karena para pihak ini tidak diikutkan. Namun demikian kita tunggu apakah nanti kesepakatan ceasefire di Islamabad Accord yang akan berlangsung ini mengatur secara detail dalam bentuk Memorandum of Understanding yang mengatur pihak atau proksi yang ada di Yaman, Houthi, Hizbullah di Lebanon terkait dengan para pihak yang bertikai ini, Amerika, Israel, dan Iran. Oke, saya ke perspektif hubungan internasional, Mbak Dina. Kita pernah ingat bahwa Iran pernah menolak ceasefire sementara pada 6 April. Di laporannya Reuters saya baca. Dan menerima akhirnya pada 7-8 April setelah ancaman Trump yang mengatakan seluruh peradaban akan mati katanya. Nah, ini juga diiringi oleh serangan infrastruktur minyak Kark di Pulau Kark begitu. Menurut Anda, apakah ini tanda kelemahan rezim atau strategi resistance ekonomi yang cerdas dari Iran kira-kira? Yang kedua. Jadi kalau saya melihatnya gini, pertama ya, gencatan senjata itu adalah bagian yang integral dari siklus konflik. Jadi dari ratusan konflik yang terjadi dari tahun 1989 sampai tahun 2020 saja misalnya, itu sudah 2000 kali terjadi upaya gencatan senjata. Dan banyak diantaranya yang gagal karena memang gencatan senjata itu bagian dari strategi juga untuk melakukan evaluasi, kemudian melakukan reposisi kekuatan. Apalagi kalau sekarang kita bicara di kasus Iran, Israel sama Amerika Serikat, di sini penggunaan teknologi dalam perang modern itu sangat masif. Jadi sistem nirawak, sistem kecerdasan buatan itu sebenarnya ternyata lebih butuh waktu untuk ada periode jeda melakukan kalibrasi atas sistem-sistem teknis. Jadi termasuk juga penggunaan deepfake dan kampanye disinformasi itu juga perlu evaluasi sehingga para aktor itu kemudian bisa mengkonsolidasikan ruang informasi mereka dan memenangkan narasi publik. Karena kita perhatikan ya, yang di satu sisi mereka bilang mau gencatan senjata, tapi di sisi yang lain sebenarnya kedua belah pihak sama-sama mengklaim sudah mencapai kemenangan. Kenapa saya bilang tadi poinnya bahwa Iran itu di sini sebenarnya dalam posisi yang lebih kuat? Karena ya kalau kita cek pertama, sebelum perang Iran itu di posisi yang dihakimi harus ini dan itu gitu kan ya, harus lebih patuh dan menuruti maunya Amerika Serikat. Pada saat itu Iran tidak menguasai Selat Hormuz. Kenyataannya sekarang Iran sudah menguasai Selat Hormuz. Bahkan ketentuan yang diminta oleh Iran adalah legalisasi atau legitimasi penuh bahwa memang Iran berhak dan itu dijamin haknya dia untuk mengatur semua kapal yang lewat di Selat Hormuz, bahkan melibatkan peranan militer dari Iran di sana. Kemudian yang kedua, program nuklir. Kenyataannya tidak ditemukan program nuklir yang bisa dibilang ya inilah programnya, tetapi kenyataannya Iran berkeras untuk tetap lanjut dengan pengayaan uraniumnya, gitu. Jadi dan bahkan poin yang ketiga, pada saat kejadian ini Rusia dan China itu posisinya sebenarnya relatif lebih lemah daripada Amerika Serikat. Hari ini mereka berada di atas. Jadi sebenarnya kalau kita mau klaim siapa yang lebih kuat hari ini dibandingkan sebelum perang, yang jelas bukan Amerika Serikat. Ya, saya tertarik sekali dengan sikap yang diambil Iran yang begitu cepat ketika diajak untuk ceasefire kali ini. Karena sebelumnya kan sempat menolak bahkan proposal 45 hari menuntut penghapusan sanksi permanen begitu. Nah, tapi alih-alih Iran menerima dengan cepat, saya juga tertarik dengan proksi-proksi yang terlibat dalam perang ini, baik Iran maupun Amerika Serikat. Seperti tadi yang disinggung oleh Prof. Heri, ini tidak mengikat semua proksi-proksi dari kedua negara yang sedang bertikai, maupun baik Amerika Serikat maupun Iran. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini, kalau memang ada serangan dari proksi dan akhirnya menyasar justru ke Iran, karena
ya kalau ke Amerika Serikat mungkin hanya di pangkalan-pangkalan, tidak langsung ke negaranya, tidak langsung ke jantungnya. Kira-kira apa reaksi Iran yang akan muncul, Mbak Dina? Reaksi Iran, saya kira satu, Iran sudah menghitung pasti di posisi-posisi kunci di mana dia dianggap rentan atau dia bisa menjadi sasaran tembak, dia akan melakukan serangan balasan langsung. Seperti kemarin tekniknya dia lah, tit for tat. You serang saya di satu titik, dia akan serang balik dengan tidak kalah kuatnya gitu. Kemudian yang kedua, fasilitas infrastruktur negara-negara Teluk ini loh masih menjadi taruhan besar. Dan yang menarik lagi, poin yang ketiga adalah perubahan harga minyaknya loh. Menurut saya kalau kita lihat begitu Trump bilang ceasefire, terus habis itu Iran bilang setuju, harga minyak langsung turun di bawah 100 loh. Betul. Itu drastis banget dan menurut saya nggak mungkin juga Amerika Serikat di dalam negeri ini juga sudah mulai gencar ya upaya untuk menetapkan amandemen 25, yaitu untuk menurunkan Trump karena alasan tidak fit sebagai pemimpin. Karena dia mau menghapuskan satu civilization, artinya terang-terangan mengatakan akan melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap satu kelompok. Jadi menurut saya ada beberapa faktor yang kemudian walaupun Trump mungkin memprosesnya agak butuh waktu ya, kalau menurut saya dari segi narasi yang dia keluarkan itu masih tetap mengedepankan hanya maunya dia. Tapi faktanya ada beberapa hal yang akan menggentarkan Amerika Serikat untuk gegabah kali ini. Prof. Heri, begini, selain negara yang sedang bertikai, ada juga aktor-aktor non-negara seperti Houthi, lalu Hezbollah, tentu saja ini proksinya Iran. Karena Amerika Serikat proksinya adalah negara, Israel, jelas begitu. Nah, pertanyaan saya, berapa besar risiko kegagalan gencatan senjata ini jika aktor-aktor non-negara tadi seperti Hezbollah dan Houthi ini tetap aktif dalam perang ini? Sangat-sangat besar, sangat-sangat besar. Kenapa? Karena satu, ini adalah penghentian faktual, tetapi ketika penghentian faktual tanpa didasari ada dasar hukum yang komprehensif mengikat para pihak, ini akan sangat mudah untuk dapat diruntuhkan, diganggu, dan bahkan diingkari. Dengan satu insiden kecil saja, itu dapat membahayakan Memorandum of Understanding yang terjadi di antara para pihak babon yang sedang berperang ini. Nah, ini juga saya kira patut kita perhatikan, patut kita waspadai terkait dengan kemungkinan meledaknya dan juga membahayakan Memorandum of Understanding ini dalam waktu jeda sekitar 40 hari ke depan ini. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, saya kira kita juga harus mengantisipasi juga penggunaan Selat Hormuz ketika kondisi sudah berlangsung normal, ada pengawalan kapal dan lain sebagainya, terjadi insiden yang ini menjadi pembuka kontak senjata lagi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati. Saya kira sangat mungkin terjadi dan sangat-sangat rentan terkait dengan ini. Kenapa? Karena status dasar hukumnya sangat rapuh. Status dasar hukumnya sangat rapuh. Tapi saya tertarik juga dengan rapuh sekali. Saya ke Mbak Dina lagi. Saya tertarik dengan mediator seperti Pakistan. Dengan segala hormat, mohon maaf, Pakistan ini kan negara kecil dibanding Indonesia, kan ini jauh lebih kecil begitu. Tapi saya tertarik dengan peran negara mediator seperti Pakistan ini dalam mendorong tercapainya kesepakatan ini. Apa yang menjadi daya tarik utama Pakistan bisa menjadi mediator dalam perang Iran Amerika Serikat ini, Mbak Dina? Kita tidak boleh meremehkan Pakistan. Pakistan itu juga middle power di negara Asia, di bagian Asia Selatan. Pertama, dan dia juga punya hubungan yang sangat istimewa antara Washington, Amerika Serikat dengan Teheran. Pertama, karena sejak Teheran dan Washington itu pecah hubungan diplomatik gara-gara Amerika Serikat memilih untuk memutuskan hubungan dengan pimpinan Iran dan ada revolusi di dalam Iran tahun 1979, kemudian ada penahanan, itu ada kan sempat ada kericuhan gara-gara sandera ya orang-orang Amerika Serikat di embassy Amerika di Teheran, yang itu sampai membuat polemik besar di dalam negeri Amerika Serikat. Presiden Jimmy Carter gagal terpilih kembali sehingga yang naik itu dari kubu Republikan. Itu bukan hal yang sepele, dan pada momen itu siapa yang menjadi penghubung
antara Amerika Serikat dengan Teheran itu adalah Pakistan. Jadi kalau dalam dunia diplomasi itu nggak pernah ada hubungan diplomatik yang benar-benar putus. Pada saat putus hubungan, dikatakan kepala negara bilang kita nggak temenan lagi ya, itu komunikasi tetap jalan karena ada orang Iran di Amerika, ada orang Amerika di Iran. Kemudian juga ada urusan terkait konsuler, kemudian juga hubungan dagang dan lain-lain yang tetap harus diurus. Artinya tetap ada orang Iran yang bekerja di dalam embassy Pakistan, lebih dari 60 orang yang bekerja di sana dan menjadi penghubung di Washington DC. Jadi ibaratnya luar dalamnya Iran itu Pakistan tahu. Demikian pula Washington itu tahu tentang Iran itu dari Pakistan. Dan ini hubungan sudah 20 tahun lebih. Jadi beda justru dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu nggak punya itu. Kita nggak punya kemewahan itu sama sekali. Bahkan Pakistan itu kekuatan lainnya adalah dia punya senjata nuklir. Jadi boleh saya tambahin, Mas? Pengembangan program nuklir itu juga jangan diremehkan lah Pakistan. Silakan, Prof. Satu, kita bisa melihat 10 tahun terakhir ini kerjasama antara Iran dengan Pakistan di dalam wilayah perbatasan untuk combating transnational crime itu begitu intens. Di sana Pakistan itu juga punya direct hotline dengan pejabat militer tertinggi di Iran, sehingga komunikasi ini saya kira menjadi sebuah keuntungan militer strategis Amerika yang ini punya direct kontak melalui backdoor communication. Satu itu. Lalu yang kedua saya kira Amerika itu memerlukan quote-unquote new faces for their foreign diplomacy. Saya kira Oman, saya kira Qatar itu kan sudah menjadi wajah proksinya Amerika ketika ngomong terkait dengan pengayaan uranium. Sehingga saya kira Amerika perlu tampilan baru, kerjasama baru dengan Pakistan yang saya kira juga punya kepentingan besar walaupun secara tidak langsung. Kenapa? Karena banyak masyarakat Pakistan yang bekerja di kawasan yang ini sangat terganggu dengan perang yang terjadi antara Iran dengan Amerika, sehingga momentum ini kok kayaknya pas. Kenapa Pakistan yang digunakan sebagai mediator dibanding dengan konsorsium Oman, Qatar, Turki misalnya ya. Malam ini saya tercerahkan oleh Mbak Dina juga Prof Heri kenapa Pakistan jadi alat utama untuk menjadi mediator begitu, dan banyak yang bertanya-tanya, bukan hanya saya sepertinya, pemirsa Kompas TV yang bertanya-tanya bagaimana negara yang tidak terlalu banyak aktif begitu ya seperti Pakistan bisa akhirnya muncul ke permukaan menjadi mediator. Tapi yang saya tertarik juga soal saya ke Prof Heri, soal penghentian serangan selama 2 minggu ini atau ceasefire selama 2 minggu ini. Apakah ini sudah memenuhi prinsip hukum humaniter internasional, Prof Heri? Saya akan tanyakan hal itu ke Prof Heri, tapi jeda dulu ya, Prof. Nanti setelah jeda saya akan tanyakan itu di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami. Pada BUMN. Tadi disampaikan secara nasional kondisi perekonomian kita baik dan perekonomian kita di antara negara G20 kita hanya lebih rendah dari India dengan pertumbuhan di kuartal keempat ke 5,39%. Kemudian dengan perkembangan pertempuran di Timur Tengah dan ada potensi jeda 2 minggu, harga BBM atau harga oil West Texas tadi turun ke 96,7 dan Brent ke 95,23. Kelapa sawit juga turun sedikit namun masih di angka 1192. Dan tadi disampaikan juga kepada Bapak Presiden, kondisi konsumsi kita kuat, di mana konsumsi mewakili 54% dari PDB. Ketahanan pangan kita juga relatif kuat, produksi beras di 2025 34,7 dan stok bulog sebesar 4,6 juta ton, dan juga ditambah untuk energi dari Kementerian ESDM, dan kita sudah menyepakati per 1 Juli B50 di mana itu meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar 48 triliun dan fungsi dari APBN sebagai shock absorber. Dari Menteri Keuangan tadi disampaikan sampai dengan Maret kenaikan penerimaan pajak sebesar 14,3% atau 462,7, dan manufaktur juga ekspansif.
Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40% walaupun undang-undang menyiapkan sampai 60%. Demikian pula juga budget defisit dijaga di level 3% dan juga ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa dengan pertumbuhan yang baik di kuartal pertama, baik itu dari indeks keyakinan konsumen, neraca, kemudian juga stabilitas domestik keuangan baik, cadangan devisa terjaga di 151,9, maka pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik, masih bisa mencapai, tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan, lebih besar sama dengan 5,5%. Jadi itu yang dicapai. Kemudian dari segi keuangan, koordinasi dengan BI, triple intervention di pasar spot, domestik, non-delivery forward, dan non-delivery forward untuk stabilkan rupiah. BI rate terjaga di 4,75%. Dan kemudian Bapak Presiden juga mengarahkan bilateral currency swap untuk dilanjutkan dengan beberapa negara, sekarang Tiongkok, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan ke depan beberapa negara juga perlu didorong. Kemudian yang berikut tentu beberapa kebijakan yang sudah disampaikan kemarin terkait pangan dan energi, di mana salah satunya adalah penyesuaian harga aftur. Penyesuaian harga aftur yang sudah diikuti dengan PPNDTP, maka kenaikan tiket hanya 9-13%. Namun ada juga dampak kepada ongkos haji. Nah, ongkos haji seperti kita ketahui telah diturunkan 2 juta, kemudian dampak terhadap kenaikan aftur ini diabsorb oleh pemerintah. Jadi tidak ada kenaikan biaya haji, dan ini diabsorb untuk 220.000 yang akan ikut ke jamaah haji, dan anggaran 1,77 triliun dibebankan kepada APBN. Dengan demikian tidak ada dampak bagi para peserta jemaah haji. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Cukup. Ya. Silakan, ada yang bertanya? Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, mengenai dengan BBM yang RON 92, 95, 98, termasuk dengan solar yang Pertamina Dex, itu nanti kita akan melakukan penyesuaian setelah perhitungan selesai. Sekarang kita masih melakukan exercise, dan mudah-mudahan doakan agar betul-betul harga ICP bisa turun, itu akan jauh lebih baik lagi. Tapi sampai dengan sekarang kita masih melakukan perhitungan dengan badan usaha seperti Pertamina dan swasta. Menyangkut LPG, ini teman-teman media saya menyampaikan bahwa masa sulit kita untuk LPG sudah kita lewati sejak tanggal 4. Alhamdulillah sekarang cadangan kita untuk LPG kapasitasnya sudah di atas 10 hari. Sebentar lagi kapal kita masuk. Dan solar tidak kita lakukan impor, yang kita lakukan itu tinggal bensin aja, tinggal kurang lebih sekitar 20-22 juta kiloliter. Itu aja. Kapal mana? Oh, nggak ada urusannya sama, kalau LPG nggak ada urusannya sama Selat Hormuz. Karena kita sudah ambil dari Australia, dari Amerika, dan beberapa negara lain. Ya. Lagi dilakukan komunikasi yang intens terkait dengan 2 kapal itu. Insya Allah doain bisa cepat. Dengan redahnya ada jedah 2 minggu daripada eskalasi di Timur Tengah, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Total yang kita ambil dari Selat Hormuz untuk crude, kita kan nggak pernah impor BBM jadi dari Timur Tengah, dari Middle East. Yang ada itu tinggal crude-nya aja. Crude-nya sekitar 20-25%. Dan kita sudah mampu mendapatkan penggantinya dari beberapa negara seperti Angola, Afrika, Nigeria, Amerika, dan beberapa negara lain. Jadi kita insya Allah udah clear lah, insya Allah aman. Ya. Nanti kalau sudah terjadi baru nanti dengar sendiri ya. Ya, saya bukan ahli yang bisa
menerka-nerka itu. Nanti tunggu kalau sudah terjadi baru kita sampaikan ya. Makasih teman-teman media ya. Masih. Oke, siap. Ya, saudara, itu tadi pernyataan dari sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Tadi pertama ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto terkait hasil rapat kerja pemerintah yang membahas kondisi geopolitik akhir-akhir ini. Lalu ditambahkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Intinya pemerintah menyatakan atau mengklaim bahwa kondisi geopolitik yang terjadi saat ini, perang Iran Amerika Serikat yang sedang memasuki masa gencatan senjata, memiliki immediate effect termasuk untuk Indonesia, yakni langsung turunnya harga minyak dunia, dan tentu saja ini akan bisa mengamankan pasokan energi yang dialami oleh Indonesia, dan tadi sudah ditekankan oleh Menteri SDM makin juga menstabilkan harga minyak dan harga BBM di dalam negeri yang sudah ditekankan sebelumnya tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Dan kita akan lanjutkan perbincangan malam hari ini bersama Prof. Heribertus dan juga Mbak Dina Prapto. Tadi saya bertanya sebelum jeda ke Prof. Heri bahwa penghentian serangan selama 2 minggu ini apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, Prof? Saya kira ketika kita menggunakan parameter hukum humaniter internasional jus in bello yang namanya ceasefire, itu adalah salah satu cara untuk mengakhiri konflik bersenjata. Dalam hal ini adalah konflik bersenjata internasional antara negara Amerika, negara Iran dengan negara Israel. Namun demikian, ketika kita melihat lagi, ini kan semacam de facto pausing situations. Dan di sini kita lihat apakah sesuai dengan indikator hukum humaniter internasional. Saya kira belum. Kenapa? Karena di dalam hukum humaniter internasional itu pasti nanti endingnya akan terkait dengan pertanggungjawaban para pihak yang bertikai. Nah, ketika kita melihat selama penggunaan kekerasan bersenjata ini, satu, kerusakan sipil itu luar biasa. Contoh kemarin kapal tanker sipil dirudal oleh Iran, tenggelam. Pertanyaannya adalah reparasinya seperti apa? Siapa yang harus bertanggung jawab? Satu. Lalu yang kedua, sampai saat sekarang kita belum tahu informasi yang valid terkait dengan prisoner of wars dari masing-masing pihak. Nah, ini kan juga dipikirkan apakah yang namanya ceasefire itu juga nanti akan sampai kepada hal-hal yang sifatnya teknis untuk terkait dengan hak dan kewajiban para pihak yang bertikai. Saya khawatir tidak. Artinya apa? Kalau kita lihat nanti ceasefire, tentu tidak akan ada tindakan hukum lanjutan terkait dengan pertanggungjawaban para pihak ketika melanggar ketentuan hukum humaniter internasional. Apa yang saya khawatirkan di dalam, mohon maaf, pidato pengukuhan guru besar saya beberapa waktu lalu, tahun lalu, adalah bagaimana tanggung jawab para pihak yang bertikai yang menggunakan laut sebagai saat sekarang preferable options ketika conducting hostilities. Nah, sekarang mari kita lihat Selat Hormuz itu menjadi satu wilayah yang sangat-sangat rentan terkait dengan marine distractions karena para pihak ini yang bertikai. UNCLOS itu tidak mengatur itu, tetapi ada satu aturan terkait dengan San Remo manual, tetapi saya kira ini sangat jauh untuk dapat diterapkan. Kenapa? Karena statusnya adalah ceasefire dan bukan peace treaty di antara para pihak yang bisa diikuti dengan penegakan hukum humaniter internasional. Oke, baik. Saya ke Mbak Dina. Saya tertarik juga soal posisi Selat Hormuz dalam kondisi ceasefire saat ini. BBC, saya mengutip BBC, ini mengatakan bahwa saat ini kondisi ceasefire ini, gencatan senjata ini hanya partial win atau kemenangan parsial untuk Donald Trump. Karena juga ini sekaligus membuka pintu negosiasi di Islamabad. Tapi apakah itu betul bahwa ini hanya partial win atau justru menguntungkan Iran jangka panjang karena berhasil membuka kembali Strait of Hormuz tanpa kehilangan proksi sepenuhnya, Mbak Dina? Saya merasa bahwa media itu kita juga harus lebih bijak dalam membaca statement-statement dari media. Begitu cepat juga perubahan narasi yang muncul, dan kita bisa lihat bahwa kalau media Amerika Serikat itu ada kecenderungan untuk menonjolkan sisi yang dianggapnya lebih baiklah Amerika Serikat hari ini dibandingkan Ukraine. Padahal faktanya kita lihat tidak. Kita menurut saya lebih bijak melihat gencatan senjata kali ini dari perspektif militer. Saya sepakat dengan Prof. Heri tadi bahwa poinnya itu jangan dilihat dulu terlalu jauh sampai ke humaniter, karena ini bukan peace treaty. Kita jadikan ini baru sebatas gencatan senjata dari perspektif militer. Karena
pihak yang bertikai seringkali juga menyetujui ada satu jeda demi mengambil keuntungan strategis yang immediate sifatnya langsung bisa dirasakan. Tadi seperti poinnya adalah untuk kalibrasi ulang persenjataan mereka, kemudian evaluasi, dan jangan lupa poin yang ketiga, di dalam perang ini ada pihak ketiga yang tidak ikut dalam meja negosiasi tapi sangat menentukan. Yang saya sebut tadi ada Cina, ada Rusia. Israel juga walaupun dia setuju, kita tahu persis hatinya sudah bilang ya terang-terangan dia nggak akan berhenti menyerang Lebanon. Dan Israel ini juga dalam posisi sangat amarahnya luar biasa besar. Dan garis politiknya itu sangat mentok kanan gitu ya, kalau saya bilang terang-terangan saja ya. Jadi sejak perang berkecamuk di sekeliling negara Israel dan jatuh pimpinan di Libya, di Irak, kemudian di Suriah, Anda bisa membayangkan situasi atau rasa tidak aman itu sangat besar dirasakan oleh orang-orang atau pimpinan Israel. Sehingga yang ada di kepala mereka, saya jamin pasti ingin memastikan bahwa mereka siap tempur kapanpun. Nah, saat ini data menunjukkan bahwa mereka itu sudah mulai kekurangan amunisi. Jadi mereka harus lebih taktis memilih waktu yang tepat dan sambil istilahnya mengisi ulang, refill dari amunisi mereka. Jadi ini singkat sekali menurut saya jeda militer ini. 2 minggu nggak kerasa ya? Nggak terasa 2 minggu itu, dan kita harus hati-hati juga karena aktor non negara ada, intervensi pihak ketiga juga ada. Kalau begitu saya akan ajukan pertanyaan masing-masing ke narasumber saya terakhir, singkat saja, dan mulai Prof. Heri. Prof, dari perspektif hukum internasional dulu, Anda melihat dinamika kepercayaan atau trust antara Amerika Serikat dan Iran dalam proses negosiasi ini bagaimana? Saya mengatakan 0. Sekali lagi, saya mengatakan 0. Kenapa? Karena masing-masing para pihak itu saling tergantung dengan pihak ketiga, ya, itu satu. Lalu yang kedua, ketika bilateral trust itu menjadi masalah gede, saya kira kepentingan para mediator ini yang nanti akan menentukan arahnya. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwa Islamabad Accord ataupun Memorandum of Understanding yang akan ada itu, kalau menurut falsafah Jawa, saya kira itu adalah sebuah situasi ngadeg, jegegeg, ugeg-ugeg, hemel-hemel. Tanpa fondasi yang kuat, maka tidak akan bisa berdiri kokoh selamanya. Sehingga para pihak masih sangat-sangat mungkin untuk bisa diganggu atau terganggu dalam situasi kondisi ini. Terutama sekali lagi saya sepakat dengan Bu Dina, adanya pihak proksi yang ini sangat terkait langsung ataupun tidak karena faktor ideologi, politik, dan juga masalah sosial dan budayanya sangat mempengaruhi ini. Baik, pertanyaan yang sama buat Mbak Dina. Soal trust ini dari perspektif hubungan internasional, bagaimana? Minus. Singkat saja, Pak. Perspektif saya dari hubungan internasional untuk modal negosiasi minus. Jadi bukan 0 lagi, malah bukan 0 lagi, malah minus. Karena poinnya di sini adalah bahkan ambigu sekali ya yang disampaikan oleh Amerika Serikat, karena dia yang paling sering bicara ya, Presiden Donald Trump, tentang apa yang dia sepakati dari pihak Iran. Itu nggak jelas sama sekali. Apa sih yang menurut dia membawa dia untuk ke meja perundingan, sama sekali nggak jelas menurut saya. Karena kalau disandingkan nih ya, 10 poin dengan 15 poin, yang saya rasakan justru ini banyak bentroknya di antara kedua permintaan itu. Dan satu yang sudah pasti nggak bisa dijamin oleh Amerika Serikat adalah jaminan non-agresi untuk Iran. Itu pengakhiran perang itu juga menurut saya nggak. Jadi harapan masyarakat soal perdamaian ini hendaknya kita tempatkan sesuai dengan porsinya. Kita tetap harus berjuang secara diplomasi, karena yang sedang berubah ini bukan sekedar tatanan di Timur Tengah, tapi juga tatanan internasional. Ya, tidak hanya di Timur Tengah, tapi tatanan internasional. Dan tadi saya sepakat dengan Mbak Dina juga Prof. Heri bahwa yang sekarang kita sedang perjuangkan adalah ya masing-masing diplomasi, gerakan diplomasi masing-masing negara ya. Tergantung kecakapan masing-masing diplomasi. Pentingnya itu Mas, saya kira. Pertanyaan pentingnya adalah selama 2 minggu jeda ini Indonesia akan ngapain gitu. Itu dia. Ini yang saya sepakat dengan Pak Bahlil,
Ketahanan energi harus dikuatkan, Ya. diversifikasi supplier harus dilakukan, peningkatan kapasitas cadangan harus sampai 90 hari Ya. atau 100 hari, gitu ya. Ya. Lalu yang kedua kita bisa menggunakan hal-hal yang sifatnya diplomatif konstruktif, Mas. Ya, jangan hanya terbuai dengan Selat Hormuz dibuka lalu kita santai-santai saja. Tidak bisa begitu juga ya. Baik, terima kasih Profesor Heribertus Jakatriana, Guru Besar Hukum Internasional FHUGM, dan Dina Praptura Harja, praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergi Policy, telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa lagi Bapak dan Ibu. Malam. Selamat malam. Saudara, pemerintah Indonesia telah berdiplomasi untuk mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya anggota pasukan perdamaian UNIFIL. Kami hadirkan perbincangannya setelah jeda beserta informasi lengkapnya di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Aksi baku tembak antara polisi Turki dan para pelaku bersenjata terjadi di dekat konsulat Israel di Istanbul. 1 orang dilaporkan tewas, sementara 2 polisi dilaporkan luka ringan. Baku tembak antara polisi dan pelaku bersenjata terjadi di dekat konsulat Israel di Istanbul, Turki. Menteri Dalam Negeri Turki, Mustafa Shivci, mengumumkan bahwa 3 teroris yang bentrok dengan polisi di depan kompleks Plaza Yapı Kredi di distrik Besiktas, Istanbul telah ditangani. Para pelaku bersenjata diketahui datang ke kota Istanbul dari kota Izmit dengan mobil sewaan. Pasukan keamanan Turki dikerahkan ke lokasi, menyusul baku tembak antara kelompok bersenjata dan polisi di depan konsulat Israel di Istanbul pada hari Selasa waktu setempat. Rekaman video menunjukkan puluhan personel keamanan Turki termasuk tentara membentuk barisan pengamanan di sekitar area. Otoritas Turki menyatakan pelaku penembakan yang berjumlah 3 orang menggunakan senjata laras panjang dan pistol. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk serangan dan melawan segala bentuk terorisme. Erdogan bilang Kejaksaan Istanbul dan intelijen Turki langsung melakukan penyelidikan dalam aksi penyerangan ini. Bugün öğle saatlerinde İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen ve kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı müdahalesiyle boşa çıkartılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum. Menfur terör eyleminde biri ölü, 2'si yaralı olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirilmiş. Müdahale sırasında 2 kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, telah membagikan hasil awal penyelidikan atas gugurnya 3 pasukan penjaga perdamaian Indonesia di Lebanon Selatan. PBB memastikan 3 pasukan penjaga perdamaian Indonesia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL gugur dalam 2 insiden terpisah pada tanggal 29 dan 30 Maret 2026. Terkait kematian anggota Angkatan Bersenjata Indonesia Kopda Anumerta Farizal Ramadan pada insiden 29 Maret, PBB menyatakan proyektil tersebut adalah peluru meriam utama tank kaliber 122 mm yang ditembakkan tank Merkava, Angkatan Pertahanan Israel dari timur ke arah Taibah. Sementara mengenai insiden kedua pada 30 Maret, ia mengatakan bahwa Mayor Infantri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar dan Serka Anumerta Nur Ikhwan gugur akibat alat peledak improvisasi atau IED yang dipicu oleh kawat jebakan yang kemungkinan besar dipasang oleh Hizbullah. First incident on March 29th, based on the available evidence, including analysis of the impact site and notably the fragments of the projectile discovered in UN position known as 7-1.
The projectile was a 122mm tank main armament round fired by an Israeli Defense Force Merkava tank from the east in the direction of Taiba. With reference of the incident on March 30th, based on the available evidence, including the analysis of the site of the explosion, the impacted vehicle, and a second improvised explosive device that was discovered in the same nearby on the same day, that explosion we can say was caused by victim advocated, which is a tripwire IED. The investigation has assessed that given the location of the incident and the nature of the explosion and the current context, the IED was most likely placed by Hezbollah. Pemerintah Indonesia telah berdiplomasi untuk mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya anggota pasukan perdamaian UNIFIL, termasuk komunikasi langsung Menteri Luar Negeri dengan pemerintah Lebanon dan Sekjen PBB untuk mendorong investigasi menyeluruh dan perlindungan maksimal bagi personel UNIFIL. Pemerintah Indonesia menuntut akuntabilitas dan keadilan atas serangan terhadap pasukan perdamaian serta mendesak PBB untuk mengambil langkah konkret guna mencegah eskalasi konflik. Meminta agar PBB dapat menuntaskan investigasi secara menyeluruh. Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah mendesak agar semua pihak terkait dapat menyelidiki dan juga mengadili para pelaku serta memastikan akuntabilitas dan kejahatan yang terjadi terhadap personel pemelihara perdamaian. Dan kita juga mendukung agar UNIFIL dapat menyampaikan protes secara resmi kepada para pihak yang terkait. Menteri Sekretaris Negara menegaskan pemerintah belum mengambil keputusan terkait penarikan pasukan Indonesia di wilayah konflik. Langkah tersebut masih dikaji dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan nasional. Pemerintah menegaskan keselamatan personel tetap menjadi prioritas utama. Namun di sisi lain, Indonesia juga memiliki komitmen dalam menjaga peran dan kontribusi di tingkat internasional. Kalau pertanyaannya sampai ke keputusan penarikan, itu belum ya. Tetapi bahwa dengan adanya kejadian yang kemarin tentu kami pemerintah terus melakukan koordinasi dipimpin oleh Bapak Menlu, ya, melakukan evaluasi, nanti kita tunggu perkembangannya. Desakan untuk menarik pasukan perdamaian di negara konflik muncul pasca gugurnya 3 prajurit TNI di Lebanon. Apakah hal ini perlu? Kita bahas bersama anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Nasdem, Amelia Anggraini, dan dosen hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Malang, Dion Prasetya. Selamat malam, Mas Dion, juga Mbak Amel. Selamat malam, Mbak Friska. Selamat malam, Pak Dion. Selamat malam. Saya ke Mbak Amel dulu. Jadi kalau dari DPR saat ini kan melihat upaya pemerintah mendesak PBB melakukan penyelidikan gugurnya prajurit Indonesia UNIFIL, apa yang ada di bayangan DPR? Apakah tadi dengan yang sudah diumumkan oleh juru bicara PBB, tindak lanjut setelah itu apa yang ditunggu semestinya dari pemerintah? Apa yang harus didesak? Jadi begini Mbak, pada prinsipnya kami sebagai anggota Komisi 1 di DPR RI memandang langkah pemerintah ya, untuk mendesak PBB melakukan penyelidikan atas kematian prajurit dalam misi UNIFIL ini sudah langkah yang sangat tepat dan wajib dilakukan begitu Mbak ya. Namun dari perspektif pengawasan legislatif begitu, upaya tersebut tidak boleh berhenti hanya pada dorongan diplomatik formal saja gitu ya. Jadi kami menilai pemerintah perlu memastikan bahwa proses investigasi ini betul-betul berjalan secara transparan, kemudian independen dan accountable begitu. Serta benar-benar menghasilkan kejelasan mengenai kronologi kejadian. Jadi siapa pihak yang bertanggung jawab dan langkah-langkah pencegahan ke depan itu seperti apa ya? Karena tanpa hasil investigasi yang kredibel begitu, tentu ada risiko insiden serupa akan berulang atau terjadi lagi di kemudian hari. Dan ini tentu saja akan merugikan personal Indonesia begitu Mbak. Dalam hal ini
kita ya dalam hal ini pemerintah harus mengambil posisi yang lebih tegas dan terukur gitu ya. Kita tidak boleh berada dalam posisi pasif, melainkan harus aktif mendorong reformasi dalam mekanisme perlindungan pasukan perdamaian di bawah PBB ini. Momentum ini kita bisa ambil Mbak untuk dapat dimanfaatkan memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai salah satu negara kontributor utama pasukan perdamaian dunia dengan menuntut standar keamanan yang tinggi begitu ya, dan juga sistem akuntabilitas yang jelas serta perlindungan hukum yang memadai bagi prajurit kita yang bertugas di wilayah konflik dalam misi perdamaian di bawah mandat PBB ini gitu Mbak. Nah, kalau dari Mas Dion dari sisi hukum humanitar internasional tentu ada banyak hal yang dilanggar, dan tapi yang membuat masyarakat juga tentu warga dunia a priori hukum humanitar internasional ini tidak dianggap dalam beberapa konflik besar yang terjadi, perang yang terjadi beberapa waktu terakhir. Apalagi tadi Stephane Dujarric bilang, juru bicara PBB, yang pertama, insiden pertama itu karena Israel. Nah, sebenarnya sanksi apa yang bisa outputnya yang dikeluarkan PBB yang harus pemerintah Indonesia kawal? Kalau dikatakan dari awal sanksi tegas apa yang bisa didorong, Mas? Pertama begini ya, saya ingin menempatkan ini pada bingkai yang lebih luas dulu ya. Pertama, saya sepakat dengan pemerintah ya, yang tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, misalnya menarik pasukan gitu ya, dengan bersikap reaktif gitu ya. Karena ini sangat rumit sebenarnya problem ini, tidak hanya berkaitan dengan ini juga kepentingan nasional kita, bahwa kita itu sebagai negara middle power yang memang sudah terkenal bahwa kita sebagai salah satu penyumbang terbesar ya pasukan perdamaian dunia, dan itu sudah menjadi salah satu identitas kita di mata dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan juga dengan kursi yang sebenarnya ingin kita amankan di Dewan Keamanan gitu loh. Kita ingin memiliki satu justifikasi bahwa kita itu aktif dalam menjaga perdamaian dunia, sehingga kalau dengan reaktif kita menarik pasukan kita yang jumlahnya itu sangat besar, yang paling besar ya di UNIFIL ya 756, itu justru akan menghancurkan bangunan identitas yang sudah lama kita bangun. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan tadi, memang kita semua tahu ya, dalam politik internasional itu kekuasaan yang bermain di situ ya, bukan hukum internasional gitu loh. Hukum internasional adalah bagian perwujudan dari bagaimana kekuasaan itu di manage gitu ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan itu, saya rasa pertanyaannya sebenarnya bukan itu, tapi bagaimana kita mengembalikan posisi Lebanon Selatan ini ke posisi yang sekarang gitu, atau yang sebelumnya gitu. Kalau saya ingin melihat dalam kerangka yang lebih teoritis ya, misalnya ya, Johan Galtung menawarkan bahwa dalam resolusi konflik itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang pertama adalah peacemaking, peacekeeping, dan juga peace building. Nah, sekarang ini sebenarnya kita pada posisi peacekeeping. Posisi peacekeeping itu seharusnya tidak ada lagi kekerasan di lapangan gitu. Nah, itu harusnya didahului dengan peacemaking. Peacemaking itu adalah upaya yang dilakukan oleh UN atau PBB untuk memunculkan negosiasi atau diplomasi ya antar pihak-pihak yang bertikai gitu ya. Dan itu sebenarnya udah muncul kan di tahun 2006, akhirnya memunculkan mandat 1701 itu kan. Permasalahannya sekarang adalah sepertinya kita mundur satu langkah gitu. Jadi dari peacekeeping menjadi harusnya peacemaking lagi gitu. Karena kondisi lapangan sudah tidak stabil lagi, dan itu yang membahayakan pasukan kita gitu loh. Ya. Dan dalam kondisi ini tadi kan disampaikan kita tampaknya mundur satu langkah. Yang harusnya tugasnya peacekeeping tapi jadi peacemaking, dan kita tidak dikirimkan dalam perangkat untuk itu. Nah, dalam kerangka untuk menjaga keseimbangan bagaimana kita berkontribusi secara internasional dalam perdamaian tadi, tapi juga menjaga keselamatan, tapi tidak reaktif dengan menarik pasukan, apa jalan tengah yang bisa dilakukan? Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih bersama kami anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Nasdem Amelia Anggraini dan dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang Dion Prasetya. Menjawab pertanyaan yang tadi, kita harus tetap jadi negara kontributor perdamaian dunia
sesuai dengan mandat konstitusi kita. Tapi di sisi lain juga kan keselamatan prajurit itu jadi yang utama. Bagaimana mendudukan titik keseimbangan ini, Mbak Amel? Ya, tadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dion ya. Jadi keberlanjutan pengiriman pasukan perdamaian ini gitu ya, bahwa itu memiliki nilai yang sangat strategis gitu ya, baik dari sisi diplomasi internasional maupun kontribusi terhadap perdamaian global. Namun Mbak Friska, partisipasi tersebut harus berbasis pada prinsip kehati-hatian ya, dan perlindungan maksimal terhadap prajurit kita. Artinya pengiriman pasukan tidak boleh dilakukan apabila standar keamanan minimumnya tidak terpenuhi begitu ya. Jadi kami menekankan di sini bahwa keselamatan personel adalah prioritas utama yang tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan politik luar negeri. Dengan demikian pengiriman pasukan kita ke UNIFIL itu tetap dapat dilanjutkan, tetapi harus bersyarat begitu. Indonesia perlu menegaskan prasyarat yang lebih ketat kepada PBB dan pemerintah Lebanon ya, termasuk jaminan keamanan yang lebih konkret, peningkatan mandat perlindungan pasukan, serta transparansi penuh dalam setiap insiden yang melibatkan personel. Nah, jika prasyarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka opsi peninjauan ulang baik berupa pengurangan jumlah pasukan maupun penarikan sementara menjadi langkah yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara politik maupun secara militer begitu, Mbak. Ya, ini yang harus jadi perhatian, syarat dan prasyarat. Saya tertarik juga tadi Mas Dion bilang di awal di paruh sebelumnya bahwa ya beda kondisinya kalau peacemaking dengan peacekeeping. Kalau kondisi saat ini di Lebanon Selatan tampaknya kita agak mundur lagi selangkah menjadi peacemaking. Karena itu juga akan berimplikasi apa yang dibawa oleh prajurit pun berbeda dalam dua kondisi itu ya Mas Dion. Nah, apa saja yang harus diperhatikan syarat prasyarat ini? Pertama gini, saya ingin menambahkan yang sebelumnya ya, selain mendesak investigasi yang menyeluruh, saya rasa perwakilan kita di PBB harus juga menekankan kembali mengenai mandat ini. Gitu. Maksudnya adalah ketika kondisi di lapangan sudah berubah dan berbalik menjadi konflik terbuka kembali, itu perlu diperbedakan lagi mandatnya gitu. Nah, problemnya menjadi cukup rumit sekarang karena sebenarnya mandat ini berakhir tahun lalu, tapi diperpanjang melalui sidang Dewan Keamanan kan, akhirnya menjadi sampai akhir tahun 2026. Permasalahannya adalah biasanya umumnya perpanjangan atau perubahan mandat itu bisa dilakukan 6 bulan pasca mandat itu disetujui. Namun juga mungkin ada opsi lain, misalnya negara yang bersangkutan ya, Lebanon mengajukan keberatan ya dengan kehadiran pasukan perdamaian, itu juga bisa dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif gitu. Tapi maksud saya adalah selain mendesak itu tadi ya investigasi menyeluruh, saya rasa perwakilan kita juga perlu untuk menegaskan kembali bagaimana status pasukan perdamaian itu di Lebanon Selatan gitu loh. Kalau tetap terjadi saling jual beli serangan, saya rasa itu sangat berbahaya bagi pasukan kita, dan itu juga menjadi national interest kita atau kepentingan nasional kita, dan itu tidak bisa digantikan dengan apapun kalau menurut saya. Sehingga yang perlu ditekankan sekarang adalah kejelasan status di Lebanon Selatan sendiri, yang seharusnya itu menjadi buffer zone ya, menjadi amal gitu bagi sivilian gitu, masyarakat sipil. Mekanisme sudah mulai terkoyak, apalagi yang terakhir. Silakan lanjutkan Mas Dion. Apalagi yang terakhir saya dengar Benyamin Netanyahu tidak mengakui Lebanon Selatan sebagai bagian dari gencatan senjata gitu loh. Sehingga Israel terus melakukan serangan terhadap Hizbullah gitu loh di Lebanon Selatan. Ini kan sangat berbahaya, apalagi jika Hizbullah juga akhirnya menghantam balik dan akhirnya eskalasi menjadi tidak terhindarkan gitu Mbak. Jadi menjadi semakin kompleks permasalahannya di sini. Ya karena kondisinya kompleks, mekanisme apa Mas singkat saja yang bisa dilakukan untuk kita menempatkan lagi, apakah perlu atau tidak, apakah bisa atau tidak pasukan kita ditempatkan di sana? Apakah lewat Dewan Keamanan PBB, lewat perwakilan kita yang di UN harus mendesak adanya rapat segera atau seperti apa? Saya rasa itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa kita harus, saya sepakat ya dengan usulan yang menyuruh prajurit kita untuk bersembunyi gitu ya di bunker sambil menunggu rotasi pasukan yang baru. Saya rasa itu buying time ya, supaya kita sambil meraba-raba apakah perang ini akan terus terjadi atau akan menurun eskalasinya.
deeskalasi maksud saya. Baik, terima kasih Mas Dion. Ini harus jadi perhatian betul, jangan sampai keselamatan prajurit kita di sana yang jadi ancaman di tengah konflik yang tidak berkesudahan dan berbeda petanya saat ini. Dan sebelumnya ada Mbak Amel juga, terima kasih Mas Dion, dosen hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Malang, Dion Prasetya, dan Mbak Amelia Anggraini, anggota Komisi 1 DPR fraksi Nasdem. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala melaporkan langsung Rizmon Sianipar ke Barreskrim Polri atas tuduhan dirinya mendanai penelusuran terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala melaporkan langsung Rizmon Sianipar ke Barreskrim Polri atas tuduhan dirinya mendanai penelusuran terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Yusuf Kala membantah tuduhan itu dan menegaskan pernyataan itu merugikan dirinya. Jika merasa Jokowi yang merupakan sahabatnya ketika menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 sangat ia hormati. Sehingga tudingan membayar Roy CS 5 miliar rupiah adalah tuduhan yang merendahkan martabatnya. Hinaan karena sangat tidak etis bagi saya. Pak Jokowi itu bekas presiden dan saya wakilnya. Masa saya bayar orang 5 miliar untuk menyelidiki beliau? Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan. Yang itu penghinaan dan merugikan saya, martabat saya, bahwa saya membiayai orang untuk memeriksa atau mengkhianati atau memeriksa Pak Jokowi. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro, berterima kasih atas kebersamaan kita. Selamat malam, sampai jumpa.